Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, balik lagi di channelnya Droid Lime. Dan hari ini kita kedatangan HP baru lagi. Ini dari Realme yang digadang-gadang akan menjadi sebuah flagship killer. Wah, hashtagnya aja ya, 2025 flagship killer. Yuk kita lihat seperti apa HP-nya. Kita unboxing dulu. Oke, jadi ini dia dusnya. Ini didominasi sama warna hitam, terus ada tulisan GT7, terus ada AI-nya di pojok kanan. Ini ada namanya Realme dan kiri kanannya sama. Kita ke bagian belakang. Di sini dia pakai Dimensity 9400E chipsetnya. Terus baterainya 7000 mAh, gokil. Terus ngecasnya ada 120 watt ultra charge dan kameranya dia pakai sensor Sony IMX906 OIS. Dan layarnya juga ngeri nih, layarnya udah 6000 nits. Gokil, terang banget dan udah ada IP rating. Yuk kita buka aja. Nah, ini dia. Ini ada tulisannya Make It Real. Terus kita lihat di dalam sini tuh ada apaan. Dapat case-nya ya, dan ini ada SIM card ejector, buku-buku manual, buku panduan, dan ini casingnya. Ini casingnya soft case ya, tapi mantep nih warnanya, bahannya juga hitamnya tuh hitam dope ya, jadi nggak nyiplak sidik jari dan kelihatannya cakep sih dari warnanya nih, warna hitamnya. Dan kita lanjut, ini ada HP-nya masih kebungkus, kita pinggirin dulu, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia dapat kabelnya itu A to C dan chargerannya. Nah, ini di chargerannya yang 120 watt super VOOC, gokil. Sekarang kita ke HP-nya, kita buka aja sekarang HP-nya. Wah, ini kita dapat yang warna biru, namanya itu adalah iSense Blue. Jadi ada dua warna ya Realme GT7 ini. Yang pertama itu iSense Blue, yang kedua iSense Black. Dan kita kebagian yang warna biru. Oke, jadi pertama kali ngeliat gokil sih, gue lihat kameranya tuh kayak gede banget frame kameranya. Terus di sini di bagian kameranya tuh ada kayak list merah, apa ya ini namanya, aksen ya, aksen merah mengelilingi sekitar kameranya. Terus ada tulisannya Hyper Image di sebelah kanan dari frame kameranya. Ini kameranya ada 3 ya, dan 1 flash kamera. Dan kita body tour dulu sedikit. Ini ke bagian kanan, dia ada tombol power yang berwarna merah juga. Terus ada tombol volume di atasnya. Ini kalau kita klik ya, ini clicky dan nggak oglek-oglek, ini padat. Oke, mantap. Terus ke bagian atas ini ada mikrofon. Terus ini apa ya, ini kayaknya ada infrared ya. Di bagian kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ini ada slot SIM card, USB-C dan grill speaker. Oke, ini layarnya flat ya, rata layarnya, dan frame di bagian pinggirnya ini juga sama rata, ada kayak tekstur gitu, jadi kayak ala-ala titanium gitu. Dan kalau kita lihat nih bagian belakangnya nih, menurut klaimnya dari Realme, mereka udah menggunakan bahan material terkuat di bumi, yaitu grafin ya. Kita udah sama-sama tahu bahan itu memang kuat dan dipasangin di sini yang katanya juga bisa redam panas gitu ya. Tuh kalian bisa lihat di sini, ini ada detail kecil yang menjelaskan bagian belakangnya nih. Gue juga tadi nggak kelihatan, ini baru kelihatan nih, tulisannya adalah grafin. Nah, ada nih di bagian sini. Nah, untuk bagian depannya dia udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Jadi kuat banget harusnya bagian layarnya. Dan ini juga udah kepasang ya anti gores bawaannya tuh. Sekarang kita coba nyalain. Nih bagian depannya tampilannya seperti ini. Ini tampilan defaultnya, belum diapa-apain. Terus aplikasi defaultnya juga seperti ini di bagian home screennya. Nah, gue sebenarnya pengen lihat dulu bagian bezelnya. Kalau kemarin gue udah share di mana, di Instagram. Nih bagian bezelnya tuh tipis banget, tipis, simetris juga. Border radiusnya nih di bagian pinggir-pinggirnya juga sama, rata, bagus, simetris. Jadi memang kelihatannya tuh cakep banget untuk ngelihat bagian layarnya. Nah, untuk punch hole-nya juga di sini kelihatannya nggak terlalu besar ya kamera punch hole-nya, jadi nggak terlalu mengganggu. Nah, layarnya ini yang ngeri adalah dia punya brightness itu sampai ke 6000 nits. Ini gokil sih ya, gue nggak bisa tes langsung, paling nanti pada saat pengetesan untuk review gue bisa tes di kondisi yang outdoor. Di sini sih kalau dilihat emang terang banget sih brightness levelnya ya tuh. Nah, lanjut soal spesifikasinya, karena ini udah pakai embel-embel flagship killer ya, jadi menurut gua harus menggunakan chipset yang kelas atas.
chipset yang bisa mengimbangi daripada HP flagship itu sendiri ya. Menurut gue ini pilihan yang oke sih ya, karena menggunakan chipset dari Dimensity 9400E, dimana ini chipset yang kenceng pula, terus pabrikasinya ada di 4 nanometer ya. Jadi kita lihat dulu di sini about device-nya dia pakai apa. Dia di sini kelihatan ya, tuh ada MediaTek Dimensity 9400E, RAM-nya juga di 12 GB, terus ada tambahan lagi plus 12 GB, dan storage-nya dia pakai yang 256. Dan setelah gue coba untuk ngetes Antutu benchmark itu, gue bisa dapetin skor di 2 jutaan, gokil ya. Ya harusnya sih klaimnya itu bisa lebih dari itu, tapi menggunakan GT mode namanya. Ya kalau dari data sih 2 juta aja itu udah keren banget, udah gokil. Dan lanjut paling kita ke bagian kameranya. Ini secara spek sebenarnya gue udah tahu ya, cuma gue belum bisa bahas lebih jauh soal kameranya, nanti aja kita bahas. Paling sisanya gue ke bagian baterai nih, yang gue heran ya. Ini dia kan punya baterai 7000 mAh, tapi gue pegang ini enteng banget, dan kalau kalian lihat ini nggak tebel banget, dan menurut gue ini normal ya, kayak HP pada umumnya, nggak berat. Ini pasti pakai silikon karbon baterai, soalnya kalau gue lihat kayak nggak mungkin dah dengan ukuran yang segini itu bisa punya baterai 7000 mAh. Ditambah lagi ya, yang paling gokil ngecasnya itu bisa penuh 7000 mAh dalam waktu 40 menit aja. Gokil. Dan sebagai HP flagship ya paling kayak proteksinya untuk anti air kayak gitu ya, harusnya udah ada, karena dia juga udah IP69, disemprot water jet, aman. Oke, jadi segitu aja pembahasan video unboxing dari Realme GT7 ini. Mungkin ini kurang lengkap ya, cuma lebih lengkapnya nanti gua akan bahas. Nah ini nih, gua akan bahas karena gua dapat undangan dari Realme GT7 langsung ke Paris. Ini dia undangannya. Nah di sini ada keterangannya, 2025 flagship killer tuh. Nah ini dia, tuh ada tulisannya A Time to Kill, tanggal 27 Mei 2025. Jadi gua nanti akan ngetes langsung ya dari sana. Kita coba review secara real daya tahan baterainya seperti apa. Nah ini undangannya seperti ini ya, Time to Kill. Terus di sini juga ada kayak apa nih? Oh, my friend, tuh 527 mid 2025 flagship killer di Paris, Prancis. Nah ini ada AI-nya juga, ada performance-nya juga, dan tentunya gue bakal tes kameranya juga. Oke, jadi gue rasa segitu aja pembahasan video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.